Sejak Oktober, keributan sering pecah setiap Jumat antara pihak keamanan Israel dengan umat Islam yang ingin memasuki kompleks masjid. Untuk mengetahui situasi terkini di Al-Aqsa, kami bergabung dengan jurnalis VOA Valdia Baraputri di Yerusalem. Selamat sore, siang Valdia. Apakah ada ketegangan antara pihak keamanan Israel siang waktu Yerusalem dengan orang-orang yang dapat sholat Jumat hari ini? Seperti apa pengamanannya? Ya Putri, bisa saya sampaikan terlebih dahulu bahwa sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa baru saja selesai dan umat muslim yang tadi mengikuti sholat Jumat ini baru saja meninggalkan lokasi kompleks Masjid Al-Aqsa. Dan mereka yang tadi melaksanakan sholat Jumat ini harus datang pagi-pagi ke lokasi kompleks Masjid Al-Aqsa jauh sebelum sholat Jumat dimulai, bahkan jauh sebelum azan dikumandangkan di waktu setempat pada pukul 11.40. Mereka mulai berdatangan sejak pukul 9.30 pagi karena mereka ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan tempat untuk melaksanakan sholat Jumat sejak pemerintah Israel memberlakukan pembatasan jumlah maksimal atau kuota orang yang dapat melaksanakan sholat Jumat di sini hanya 5.000 orang saja. Padahal biasanya di sholat-sholat Jumat sebelum eskalasi konflik Israel dengan Palestina pada bulan Oktober, orang yang mengikuti sholat Jumat ini bisa sampai 50.000 orang. Terdapat ketegangan hari ini antara pihak keamanan Israel dan umat Islam yang ingin melaksanakan sholat Jumat. Dapat Anda lihat di belakang saya, ini adalah salah satu pos pengamanan atau pos pemeriksaan di mana pihak keamanan Israel memeriksa orang-orang yang datang ke sini, bahkan menolak beberapa orang di antaranya, juga memisahkan orang dengan kelompoknya, kelompok yang datang bersama mereka. Di tempat saya melaporkan saat ini tidak ada ketegangan yang signifikan. Namun hal itu berbeda di gerbang lainnya karena terdapat 7 gerbang menuju kompleks Masjid Al-Aqsa. Di gerbang yang lainnya pihak Israel menembakkan gas air mata kepada orang-orang yang mencoba masuk untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di sini. Hal yang serupa juga terjadi pada pelaksanaan sholat Jumat pada minggu lalu, di mana orang-orang yang tidak bisa masuk melaksanakan sholat Jumat di jalan, namun dibubarkan oleh pihak Israel dengan menggunakan gas air mata. Sementara masjid-masjid di Yerusalem ini menutup pintu mereka untuk sholat Jumat untuk mendorong orang-orang untuk datang ke Masjid Al-Aqsa untuk melaksanakan sholat Jumat di sini untuk dalam tanda kutip menghentikan pendudukan. Kemudian bisa saya sampaikan bahwa pihak keamanan Israel ini terdiri dari 3 pihak, yakni militer Israel yang kita kenal sebagai IDF, kemudian polisi Israel dan juga polisi perbatasan Israel. Kemarin kami memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa untuk melihat bagaimana situasi di dalamnya dan dapat kami laporkan bahwa pihak keamanan Israel ini hanya sampai ke pintu gerbang sebelum memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa, di mana mereka memeriksa kartu ID atau kartu identitas orang-orang yang akan masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa, namun mereka tidak berada di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Putri. Valdia, mengapa kemudian Israel bisa membatasi jumlah orang yang beribadah di Al-Aqsa dan sejauh mana identifikasi mereka seperti apa sebenarnya? Ya Putri, kekuasaan Israel akan kompleks Masjid Al-Aqsa dan juga sekitarnya ini kembali ke tahun 1967 setelah perang Timur Tengah, di mana Israel menguasai Yerusalem dan juga tepi barat atau yang kita kenal sebagai West Bank. Faktanya Masjid Al-Aqsa ini memiliki status quo, dan menurut Israel status quo itu tersebut berarti badan penjaga Masjid Al-Aqsa ini bisa mengendalikan keseharian Masjid Al-Aqsa dan memastikan bahwa hanya umat Islam saja yang masuk ke Masjid Al-Aqsa. Namun akses, keamanan, kemudian kontrol bagi wisatawan baik yang muslim maupun yang non-muslim ini berada di tangan Israel. Putri. Baik, Valdia Baraputri melaporkan langsung, jurnalis VOA melaporkan langsung dari Yerusalem. Tetap memastikan keselamatan Anda yang utama, Valdia. Terima kasih.